Halo semuanya, balik lagi bersama gue Aldo di channel Italsel Official, channel terkece, ternyaman, dan tergembira. Halo semuanya guys, apa kabar lu semua? Weh Jor, dikit lagi nih, ya kan, mau lebaran. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dalam mereaksi teman-teman lu atau teman-teman ya abang-abangan gue juga mungkin. Tapi kan gak semuanya gitu kan. Oke John, balik lagi. Ini gue pengen bikin konten nge-reaction seperti biasa, nge-reaction apa entah ya, apa aja lah ya. Kehidupan atau eh tentang wanita juga. Biasalah. Aduh, masih muda pak, udah ikutin aja. Oh ya, sebelum itu gue pengen bilang nih, jangan lupa subscribe channel ini biar berkembang, biar gue bisa nemenin lu. Kapan nih kita mau nongkrong online, makanya komen, like-nya jangan lupa, subscribe, cepetan. Lu disuruh juga lu, disuruh pacar lu aja, cepet banget lu. Oke, langsung aja kali ya, masuk ke video yang pertama nih, video pertama. Sorry ya, by the way sorry banget nih, gue ada suara aja nih, soalnya kan gue shootnya emang malam sih, jadi kayak gitulah. Oke, pria kaya bisa mengubah hidup wanita miskin, tapi wanita kaya tidak bakal melirik pria yang miskin. Kamu adalah seorang laki-laki, ingat, tidak bakal ada yang datang menolongmu, betul. Jadi itu emang udah kodratnya seorang laki-laki dan perempuan. Kodratnya itu di mana ya, di kalau laki-laki ya udah nyari nafkah, nyari uang, materi. Tapi bukan sekedar itu aja. Kalau misalnya memang lu udah berumah tangga, lu tuh jangan mindsetnya jangan. Mungkin ini gue belajar juga ya dari banyak teman-teman gue atau bang-bang gue gitu. Bahwasanya kalau laki bisa kerja, cewek juga bisa kerja, cuy. Sumpah. Itu lu jangan bilang sama cewek, aku kan kerja, kamu kan gak kerja, jangan kayak gitu. Misalnya rumah tangga itu saling nge-backup satu sama lain, saling apa ya, membantu, support lah intinya, kayak gitu. Sama aja kan, backup juga. Kalau misalnya emang cewek lu yang masak, ya lu jangan jagain anak lu kalau udah ada, atau nggak nyapu segala macem lah. Udah itu mah gimana ngatur berdua lu aja. Oke, next. Miliaran wanita akan luluh pada masa jayamu, tapi ingat hanya ada dua wanita di masa sulitmu, yaitu seorang ibu dan wanita yang memahami masa sulitmu. Tuh kata Bija Bibi almarhum presiden ketiga kita, ya kan, betul. Gua nonton film Bibi Habibie dan Ainun juga tuh, yang diperanin sama Om Reza Rahardian juga, dan sama Tante Bunga Citra Lestari. Kan itu keren banget sih. Jadi emang benar-benar gitu, mas gua. Lu kalau kata gue nih ya, kesuksesan itu tuh tergantung ceweknya itu siapa, cuy. Bener dah. Kayak banyak konglomerat, sorry gue nggak lupa, tapi waktu itu gue ngeliat. Jadi dia tuh bilang istrinya dibalik kesuksesannya dia gitu. Tanpa mungkin laki-laki bisa sendiri, tapi kalau misalnya butuh support atau emang lagi ngedon mentalnya, terus disemangatin sama ceweknya, dan saat ditambah lagi sama ibunya di masa sulitnya dia. Tapi lu juga harus yakin, coy, ini permasalahan laki-laki nih. Problem laki-laki itu ialah apa ya, ketika udah di atas nih, lupa sama siapa yang nemenin lu di masa nol gitu. Itu banyak tuh yang kayak gitu tuh ya. Maksud gue jangan sampai lupa lah siapa yang nemenin lu dari nol, siapa yang nganter jemput lu ketika lu lagi ngelamar kerja waktu pertama kali, ya kan. Lu jangan pernah itulah, ibaratnya dia ada di masa sulit lu, pastikan dia juga ada di masa jaya lu. Asik. Next, gue tipikal cowok yang jarang banget deketin cewek duluan. Bukannya cowok so ganteng atau no effort, you never know how feel ketika harus sadar diri duluan sebelum mulai. Kayak anjing, gue nggak seganteng dan worth it itu buat dimilikin, betul. Gue juga kadang-kadang gini cuy ya, kayak misal ini bukan gue so ganteng gitu ya, ada yang suka nih sama gue nih, misalkan nih suka gitu ya, misal entah itu ekonomi dia lebih tinggi dibanding gue gitu. Kayak aduh anjing, bukannya gue nggak mau sama lu gitu, tapi kan gue mikir panjang, nanti orang tua lu gimana, ya kan. Orang tua lu tuh udah ngenakin lu masa lu sama gue diajak susah gitu. Mungkin ada beberapa yang mau, tapi kan yang namanya juga orang tua maunya yang terbaik juga kan, realistis juga. Mau gitu lo naik Supra pala geter, atau nggak motor Dragon drag galon, kan nggak mau ya. Intinya apa ya, cari yang bener-bener sepantar aja lah, nggak usah neko-neko kayak maunya yang cantik, yang bodinya kayak Ariel Tatum. Jangan, aduh anjing.
ingat ingat jangan kayak gitu lu. Aduh, lu kalau kayak gitu lu salah. Lu mau sampai tua juga lu gak pernah apa ya, kayak gitu gak ada habisnya Jon, sumpah. Kayak gitu tuh gak ada habisnya anjing. Lu masih mau mikir-mikir kayak begitu tuh, mendingan kalau kata gua ya nyari yang sepantar aja, yang benar-benar sama-sama berproses nih ya kan. Lu berproses, dia berproses, jadi benar-benar kayak nge-up-nya tuh bareng gitu, kayak nah di situ tuh prosesnya itu bakal jadi cerita lu ketika lu emang udah jadi nanti sama dia. Syukur jadi, dan semoga juga jadi ya kan. Mungkin yang tahun ini ada yang mau menikah juga, ya semoga aja sakinah mawaddah warahmah ya kan. Jangan sakinah mawaddah wadohmah, jangan nanti itu mah harusnya. Next, yang penting di dompet ada uang, di rekening ada saldo, di hati ada kebaikan, di semua urusan berdoa insya Allah lancar. Digosipin biarin, kok dibiarin, terus apa dibales, nggak usah wir, kenapa, beda kelas tuh, beda kelas. Ingat, beda kelas bos, ngapain. Yang penting nih lu bahagia, udah urusin diri lu sendiri aja. Aduh, urusin diri lu aja belum bener, lu harus ngurusin hidup orang lu. Yang pentingnya ada uang, ada saldo ya kan. Saldo udah kayak konglomerat tuh, sampai apa, prioritas BCA ya kan. Udah enak banget itu. Udah kalau udah enak mah ngapain ngurusin orang. Sekarang lu aduh anjing, lu tuh biasanya ngurusin orang tuh orang yang apa ya, yang gak ada gawean, yang gak jelas. Itu tuh biasanya itu yang ngurusin orang tuh. Makanya jangan ngurusin orang, pikir aja diri lu sendiri. Oke, next. Tidak perlu terlihat terang untuk dilihat banyak orang. Jadilah awan hitam yang menyelimuti para bintang. Nah, betul. Kadang-kadang apa Jen ya? Kayak sorry ya, kayak konglomerat atau kayak bos BCA atau terus Pak Yusuf Hamka yang punya jasa marga gitu kan. Itu lihat ya penampilannya tuh kayak buset dah. Celana pendek, baju kaosan yang ya gua nggak tahu juga harganya berapa kan. Setidaknya di tampilan aja sederhana, makannya di warteg itu beda banget dan yang sama yang sosok iya, sosok gini-gini tuh waduh kurang banget sih kata gua. Mendingan yang lower aja tapi makan makan di makan di makan di ATM kan. Itu yang punya ATM BCA juga tuh, yang punya BCA tuh kan gila. Sampai gue liat makan di tahu apa tuh yang di daerah Jawa kan. Itu kan kayak kayak bener-bener itu baru orang kaya cuy, sumpah. Karena mikirnya dia, gue ngapain beli yang hal-hal yang diinginkan banyak orang gitu, bukan gue yang inginkan. Dia tuh nggak usah pujian. Nah itu tuh gue suka banget tuh mindset kayak gitu tuh. Buat daripada gue buat beli yang diinginkan oleh orang, bukan gue nih ya. Mendingan gue yang beli yang sesuai kebutuhan gue dan diinginkan sama gue dibanding sama orang gitu. Kan kayak ya lu masa lu pakai Jordan nih ori nih misalkan set, kayak bocah-bocah sekarang nih kan Jordan Mangga 2 buset set make ya nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Bukan ini kita buat masain KW atau orinya ya, tapi dari omongan lo tuh udah kayak aduh punya bumi sama langit sumpah. Gitu. Oke, next. Semangat, katanya mau Innova Reborn parkir depan rumah. Aduh. Semangat, semangat dari kerjanya semuanya. Yang udah kerja semangat. Ingat yang lagi belum kerja mungkin belum sabar cuy, sabar aja cuy, bener dah. Lu sabar sama berusaha aja sih udah. Yang kayak di video gue yang kemarin, semangat kayak main Innova Reborn tuh kan. Ingetin aja apa ya, ingetin wishlist lu gitu. Kadang-kadang semua juga capek cuy, bukan lu juga, gue juga capek gitu bahkan mikir apa ya. Tapi sempat ngedown pasti, itu hal yang pasti. Tapi mikir lagi aja, gue pengen yang ini gitu, gue pengen ini, gue nggak mau mungkin kalau kata gue, lu misalkan lu bukan apa ya, lu dari kalangan bawah gitu, sorry nih, lu nggak seharusnya, lu belum apa ya, lu belum orang lain nggak kuat ngadepin jalan kayak lu, tapi lu kuat. Nah itu kekuatannya di situ. Lu kok anjing udah kayak gini. Kekuatan lu tuh kayak gitu tuh, lu punya mental yang terbentuk,
fisik yang kuat, abis itu lu langsung ngejalanin itu semua gitu. Walaupun itu capek, pasti gue ngertiin banget. Apalagi yang generasi sandwich ya kan, itu gue ngeliat cerita-ceritanya, aduh. Lu patut bersyukur lah ya, mungkin yang masih makan tidur, makan enak, tidur enak ya kan, nggak perlu mikirin besok makan apa. Itu lu harus bersyukur ya. Aduh anjing, udahlah nggak usah mau nendang-nendang pintu minta erok-erokan. Udah, yang penting makan enak, tidur enak, gua duit jajan masih lancar ya kan. Udah gitu aja sebenarnya udah lebih enak gitu. Lu coba lu bayangin, lu jangan terlalu ngedanga, kali-kali ngeliat ke bawah. Lu coba lu lihat gimana ya, eh, mungkin sorry kayak pengemis ya kan. Gue liat tuh yang di Margonda pengemis, kayak nyokapnya sama nyokap bokap sama anaknya tuh, anaknya tidur di gerobak ya kan. Anaknya tidur di gerobak, bokapnya sama emaknya itu ditutupin, dialasin sama kardus gitu di bawah gerobaknya itu. Lu ngelihat deh, kalau misalnya nggak percaya lu tengah malam ke situ atau jam pagi-pagi juga ada, tapi nggak seberapa sih. Cuman kalau misalnya emang lu bener-bener mau lihat ya paling sekitar jam 10 ke atas gitu, kayak udah jam-jam sepi kan. Lu ngeliatnya lu lewat itu, aduh, kalau lu nggak bersyukur, lu masih tinggal enak, orang tua lu masih mampu gitu buat ngasih lu gila lu. Kalau kata gue mah bener dah. Gue sampai agak ngerti pikiran lu kayak gitu lo. Oke, next. Semangat India. Gila anjir, itu apa ya, itu kan lirik lagu ya. Gue tahu nih bisa. Lu juga mungkin semua pada tahu gitu yang masuk TikTok. Itu kan lirik lagu, tapi yang ya balik lagi sih ya kan, gimana gue nggak tahu juga nih apa kelanjutannya. Pak, maksudnya bukan kelanjutan, awalannya gimana gitu. Sorry ya ada ajan. Kita pelan-pelan aja. Gue nggak tahu gitu kelanjutannya dia, awalannya itu gimana gitu. Mungkin itu endingnya gitu, kayak quotes of ceramahnya dia gitu kan, mungkin. Tapi kan nggak ada yang tahu. Respect deh buat abangnya mau gimana pun. Oke, next. Gayanya independen, apa-apa bisa sendiri, terkesan kuat dan galak, tapi giliran ibu mengusap rambutnya hatinya langsung luluh. Betul. Kadang-kadang nih ya, sumpah nih gue kasih tau nih, lu keren sih kalau misalnya emang benar-benar lu bisa ngebedain mana lu harus menjadi harimau sama panda yang lucu nih. Nih paham kan konteksnya maksud gue? Kayak lu tahu kapan lu harus berandal gitu, timingnya tuh lu bisa ngatur gitu, kapan gua harus berandal, kapan gua harus menjadi panda yang lucu atau anak yang sedikit manja kali ya di depan orang tua lu, kayak mama aku mau ini tahu gitu. Itu tapi ternyata di belakang itu lu seorang berandal gitu. Itu menurut gua lu anjing, lu keren banget. Lu bisa ngebedain gitu mana ketika sama orang tua sama dengan sama ya di luar sana gitu yang begitu ya. Sorry, banyak banget drama pertama, dan yang kedua itu banyak apa ya, banyak kedua juga. Itu yang wajar, mungkin di dunia kerja juga udah nggak asing lah dengar kayak gini. Terus yang ketiga, lebih keras hidup tuh pasti lebih keras di luar dibanding ketika lu pulang dengan lu berpelukan dengan nyokap lu ya kan, atau ya ngobrol-ngobrol sedikit. Mungkin kalau yang udah gede ya kan masih gimana ya, lu udah gede nih tapi lu tuh malu gitu, pasti termasuk gua gitu. Gue juga malu gitu kayak pelukan gimana ya, wah ya kan. Eh, pada dasarnya laki-laki tuh gengsi John, untuk mengungkapkan atau confess kepada orang tua gitu, terutama ibu gitu. Dan nah makanya lu sama bokap lu rata-rata tuh kayak, mungkin nggak semua bokap ya, gue nggak tahu ya, soalnya kan gue belum ngerasain lah. eh canggung kayak, mungkin dia nggak banyak omong tapi dia memperhatikan lo banyak yang kayak gitu ya kan. Ada juga yang buka-buka enak gaul itu gue liat di TikTok tuh anjir, gila banget tuh, parah coy, sumpah. Itu enak banget kayak lu ngopi ngerokok di depan sama bokap lo ya kan, ngomongin sambil ngerokok. Itu lebih asik sih kata gue, mungkin kalau lu udah gede gitu ya. Intinya sehat-sehat juga buat orang tua lu semua ya kan. Jangan sampai lu bener-bener
jangan benci lah, jangan benci, kesel. Bukan kesel, perbedaan pendapat itu hal yang wajar cuy. Jangankan lu sama orang tua gitu, sama orang lain pun lu pasti ada juga gitu kan, perbedaan pendapat. Sama temen lu juga pasti ada. Intinya lu berhati besar aja, berlapang dada, ya kan. Sehat-sehat deh buat orang tua lu semua. Dan juga mungkin segini aja untuk video ini. Walaupun singkat, semoga bisa menghibur lo juga. Take care, hati-hati yang buat lagi mudik sekarang. Gue lihat tuh di tol Cikampek kilometer 57 apa berapa gitu, sorry kalau misalnya, koreksi gue kalau salah. Itu tuh ada yang tabrakan ya kan, bis sama mobil dua, gara-gara si mobil yang pertama ini minggir, bisa ini nggak ngeliat dalam kecepatan penuh gitu ya. 9 orang meninggal itu. Aduh, ketika dia pengen mudik, sorry itu dari Cikampek Jakarta atau dari mana gitu, gue kurang lengkap. Jadi aduh, itu kasihan banget. Intinya 9 orang meninggal cuy, dan 2 orang itu dari bis itu luka-luka gitu, luka berat bukan luka-luka sih. Ya semoga aja diangkat juga penyakitnya ya kan. Hati-hatilah kalau misalnya emang ngantuk, ya udah ngeres aja dulu. Kalau emang jangan dipaksain John. Kalau misalnya emang gak ada supir gantinya gitu, supir duplikatnya, santai aja, pelan-pelan, yang penting sampai alon-alon ya kan. Ya udah gitu aja video dari gua. Semoga, oh ya, subscribe, gua butuh subscribe. Segini aja sih. Aja selamat lebaran semuanya, baik di kampung, di Jakarta, yang gak lebaran sambil kerja, itu gua respect buat lu juga. Semoga lu dilancarin juga rezekinya. Oke guys, gitu aja. See you next time.